Pemirsa, akses jalan poros Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kini sudah dibuka kembali setelah 2 hari ditutup. Sementara proses pencarian terhadap 5 korban yang masih hilang terus dilakukan. Dengan menggunakan alat berat, petugas membersihkan lumpur dan material longsor di jalan poros Desa Rompe, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembersihan ini dilakukan untuk kembali membuka akses jalan yang sempat terputus akibat tebing setinggi 50 meter longsor dan menimbun akses jalan. Proses pembersihan material longsor ini berlangsung selama 2 hari dengan mengerahkan ratusan personel TNI Polri dan tim SAR gabungan. Akses jalan yang sempat tertutup selama 2 hari ini membuat berbagai kendaraan seperti truk, sepeda motor, dan minibus sempat tertahan saat hendak melintasi jalan poros Desa Rompe Gading. Mana kondisi saat ini, Bang? Di sini masih rawan, jadi perlu diingatkan kepada masyarakat, hati-hati ketika melintas jalan ini. Tanah ini masih labil dan di sana ada air terjun, baru jadi. Oh, artinya mata air ya, Dan? Jadi ada mata air di atas, jadi tanah ini masih labil. Jadi bagi pelintas jalan harus hati-hati. Sementara itu proses pencarian terhadap 5 korban yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR fokus menyisir aliran sungai dengan menggunakan 2 perahu karet. Bahkan salah seorang anggota Basarnas Makassar sempat terseret derasnya arus sungai saat hendak menyeberangi sungai untuk mencari para korban yang diduga terbawa hanyut. Cuaca ekstrim yang tidak menentu di lokasi kejadian menjadi kendala dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, sehingga pencarian ini dihentikan sementara waktu. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Ruslan di Maros dan Julius Win di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Maros lebih dahulu, pemirsa, sudah rekan kami Wahyu Ruslan di sana. Ya, selamat siang rekan Wahyu Ruslan, bagaimanakah kondisi pencarian korban sejauh ini seperti apa di sana? Iya, selamat siang Pram dan Arista yang berada di studio. Yang dapat kami sampaikan 4 hari pasca bencana longsor yang melanda jalan poros Desa Rompe Gading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini 5 orang yang dinyatakan hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas Makassar. Pencarian ini bahkan difokuskan di aliran sungai yang berada di belakang rumah para korban ini, mengingat sebelumnya petugas polisi dan TNI beserta relawan lainnya telah mencari di sekitar timbunan longsor. Namun saat dilakukan pencarian tak satu pun ada korban yang ditemukan dalam timbunan longsor tersebut, sehingga pencarian ini difokuskan pada di aliran sungai. Bahkan Basarnas Makassar sudah melakukan penyisiran hingga 1 sampai 2 kilometer dari titik lokasi bencana longsor. Namun karena faktor cuaca di lokasi yang tidak menentu, hujan deras, sehingga air aliran sungai yang berada di sungai tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 2 meter. Sehingga demi keselamatan petugas, pencarian melalui jalur sungai terpaksa dihentikan untuk sementara, sembari menunggu cuaca kembali reda. Sementara untuk kondisi jalan poros Rompe Gading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang sempatnya tertutup, hingga saat ini sudah mulai dilalui oleh sejumlah kendaraan lainnya. Namun pembukaan jalur yang sempat ditutup ini sempat dikawal ketat oleh petugas lalu lintas Polres Maros, mengingat tumpukan kendaraan sewaktu ditutup jalan tersebut sempat berlangsung selama 2 hari, sehingga untuk mengantisipasi kemacetan itu polisi melakukan buka tutup untuk jalur. Sementara untuk korban yang saat ini 5 korban untuk saat ini masih dalam pencarian. Masing-masing bernama Emi umur 47 tahun, Adel umur 12 tahun, Rimang umur 80 tahun,
Dila umur 16 tahun, namun satu korban diantaranya seorang balita yang masih berusia 2 tahun itu bernama Celung yang hingga saat ini belum ditemukan. Kita kembali di studio, Pram. Baik, terima kasih banyak Wahyu Ruslan dan pemirsa. Selanjutnya kita akan ke Yoel Yusfin yang ada di Makassar. Yoel Yusfin, bagaimana situasi terkini banjir di sana, Yoel? Seperti terlihat di belakang saya ini, genangan banjir setinggi 1,5 meter lebih masih menggenangi ratusan rumah warga di pemukiman Progres Atas, tepatnya di Blok 8. Dan memang hingga saat ini juga terlihat jumlah warga masih memilih mengungsi dan mengambil sejumlah barang-barang mereka, di mana rumah mereka rata-rata terkena air banjir, mulai dari bermacam-macam dengan ketinggian, mulai dari 1,5 meter, bahkan terus naik, mengingat curah hujan di lokasi di Makassar secara umum masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Tak hanya di Blok 8 ini sendiri juga, Risa dan juga Pram, ada Blok 10 lagi yang berada di dalam, di mana memang akses jalan untuk menuju ke Blok 10 tak dapat dilalui oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sehingga warga yang berada di dalam hanya bisa mengandalkan tim SAR gabungan yang berada di lokasi, baik SAR BPBD, SAR Brimob yang senantiasa standby di lokasi, di mana memang warga hanya mengandalkan bantuan dari petugas SAR untuk sewaktu-waktu mengambil barang mereka dan mengontrol rumah mereka yang masih tergenang banjir. Dan memang untuk lokasi ini sendiri memang setiap tahunnya menjadi langganan banjir, baik tingginya curah hujan yang tinggi maupun mendapat kiriman air dari sungai Jeneberang yang berada tak jauh dari lokasi pemukiman warga. Tak hanya itu, buruknya drainase juga memperparah kondisi banjir di lokasi ini, dan memang genangan air banjir ini tak dapat mengalir ke tempat pembuangan, sehingga air banjir maupun air kiriman dari sungai menggenangi pemukiman warga. Bahkan sudah hampir sepekan ini warga masih bertahan di lokasi pengungsian, di mana di lokasi ini ada beberapa lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah setempat, setiap kecamatan maupun pemerintah kota untuk sekiranya dapat digunakan warga mengungsi sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat maupun rumah keluarga yang tak jauh dari lokasi banjir. Larissa dan juga Pram. Ya, rekan Yul, ini kan mengingat ketinggian banjir cukup tinggi di sana. Apakah banyak keluarga atau warga yang masih bertahan atau dibantu juga petugas keamanan yang berjaga di sana? Memang saat ini jika melihat kondisi banjir masih tinggi ini, namun sejumlah warga yang rumahnya memiliki lantai 2, mereka memilih bertahan sambil menunggu debit air surut. Dan memang sesekali juga tim SAR gabungan BPBD maupun SAR Brimob melakukan patroli di sekitar rumah warga yang ditinggal mengungsi. Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yoel Yusfin dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya sudah ada laporan dari Wahyu Ruslan di Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.